Selamat pagi, assalamualaikum mbak. Salam. Aduh jawabnya bagus dong, assalamualaikum. Salam. Ya udah, boleh saya kenalan dengan mbaknya? Boleh? Kenapa nggak mau? Namanya siapa? Tahu. Kenalin ya, nama kakak perawat Kristiana. Boleh saya dipanggil Kak Kiki gitu ya, biar lebih akrab ya. Mau? Saya mahasiswa Universitas dari Surakarta. Saya sedang praktik di sini pukul 8 pagi sampai jam 1 nanti ya. Kalau boleh saya tahu nama mbaknya siapa? Putri. Putri. Oke, namanya bagus ya. Oh, bagaimana perasaannya hari ini? Biasa. Biasa. Kenapa tuh biasa? Nggak senang kah? Biasa. Bagaimana tidurnya semalam? Biasa. Biasa terus ya. Ada keluhan tidak? Di sini kakak mau ngajak ngobrol ya, bincang-bincang santai ya. Boleh saya ngobrol dengan mbaknya? Serah. Menurut mbaknya sebaiknya kita ngobrol di sini atau di mana? Di sini aja ya. Oke, di sini. Bagaimana kalau kita ngobrol tentang suara? Mau? Dan sesuatu yang selama ini mbaknya atau pernah dengar, pernah lihat, atau barang-barang yang tidak ada wujudnya, pernah? Banyak? Oh banyak. Berapa lama kira-kira? Biasanya apa yang dikatakan suara itu? Nggak tahu. Oh biasanya terdengarnya itu suara cewek atau cowok? Cewek. Bayangan atau makhluk? Nggak ada wujud. Oh baik, nggak ada wujudnya ya. Baik di sini kakak akan mengajarkan cara untuk menghilangkan halusinasi pada mbaknya ya. Yang pertama itu dengan cara menghardik. Jika suara itu datang, mbaknya bisa lakukan hal seperti ini ya. Lihat kakaknya boleh. Nah, tutup kupingnya, dadanya ikutin yuk. Ikutin, terus mbaknya bilang, pergi suara palsu. Bisa? Pergi suara palsu. Nah, gitu ya caranya. Baik, nanti kalau mbaknya terjadi hal tersebut lagi, mbaknya bisa lakukan hal itu ya. Mbaknya udah bisa kan tadi? Ya. Baik, bagaimana perasaan mbaknya setelah kita melakukan cara pertama tadi? Senang ya? Biasa. Senang dong. Biasa. Baik, ini udah selesai ya semuanya. Besok kita akan melakukan cara yang kedua. Besok kita ketemu di sini lagi atau kita mau ngobrol di mana besok? Sini aja. Udah di sini aja ya. Besok kita ketemu jam 8 pagi ya. Di sini lagi. Jadi lebih dahulu ya. Sehat-sehat ya. Selamat pagi. Assalamualaikum, Mbak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Biasa. Masih ingat dengan saya? Enggak. Oh, baik. Sudah mandi belum pagi ini? Udah. Udah makan? Udah. Alhamdulillah udah makan ya. Bagaimana perasaannya hari ini? Biasa. Oh, biasa terus pokoknya. Kemarin kita sudah berdiskusi tentang halusinasi kan? Apakah mbaknya bisa menjelaskan kepada saya tentang isi-isi suara mbak yang didengar? Apakah mbaknya bisa mempraktekkan secara mengontrol halusinasi yang pertama dengan cara menghardik kemarin? Jancok iki kurang, jancok kurang. Jancok Tapi berjalan. tapi berjalan. Duduk mas. Pergi suara palsu. Kamu tidak nyata. Oh, baik, pinter ya. Sesuai dengan kontrak kita kemarin ya, kita akan berbincang-bincang di ruang tamu ini mengenai cara mengontrol suara yang sering mbak dengar dulu agar suara itu tidak muncul lagi dengan cara yang kedua yaitu bercakap-cakap dengan orang lain. Berapa lama kita akan berbincang? Bagaimana kalau 10 menit? Terlalu lama nggak? Mbaknya setuju kan? Oke. Di mana tempat yang menurut mbak cocok di sini ya? Sesuai janji kita kemarin ya. Kalau mbaknya dengar suara yang kata mbaknya mengganggu dengan membuat jengkel mbaknya katanya kemarin, apakah mbak yang lakukan pada saat itu? Apa yang telah saya ajarkan kemarin sudah dilakukan tadi kan? Cara yang kedua yaitu mbaknya langsung pergi ke perawat. Katakan kepada perawat bahwa mbaknya mendengar suara itu. Nanti perawat akan mengajak ngobrol mbaknya sehingga suara itu tuh bisa hilang sendiri ya. Besok gitu ya. Jadi langsung pergi ke perawat.
Cara mengontrol halusinasi ada beberapa cara ya. Kita kemarin sudah melakukan dengan cara yang pertama, yang kedua, yang sekarang kita akan melakukan dengan cara yang ketiga, yaitu caranya mbaknya nanti akan menyembuhkan diri seperti tadi yang dikatakan, mengepel, menyapu. Mau ya? Oh baik. Assalamualaikum, selamat pagi. Masih ingat dengan saya? Aduh, mbaknya tampak segar hari ini. Bagaimana perasaannya hari ini? Lumayan lah. Lumayan ya. Sudah siap kita berbincang ya? Sudah. Masih ingat dengan kesepakatan kita ya? Apa hari ini? Cara yang ketiga. Oke, yang ketiga. Apa masih mendengar suara-suara tersebut? Biasanya masih mendengar? Sedikit. Oh sedikit ya, tapi udah agak lumayan ya. Seperti janji kita, bagaimana kalau kita sekarang berbincang-bincang tentang suara-suara yang sering mbaknya dengar ya? Kita akan kendalikan dengan cara melakukan aktivitas. Apa biasanya? Tahu nggak aktivitas itu apa aja? Seperti ngepel. Oke, pinter. Di mana tempat yang cocok untuk kita berbincang? Bagaimana kalau kita di ruang tamu? Setuju? Di sini ya, di sini aja ya. Kita nanti akan berbincang kurang lebih 10 menit lagi, nggak terlalu lama kan? Oke. Cara mengontrol halusinasi ada berbagai cara. Kita sudah berdiskusi tentang cara yang pertama kemarin, kita sudah berdiskusi dengan cara yang kedua. Cara lain itu dengan mengontrol halusinasi dengan cara yang ketiga adalah masnya. Oh, baik, tidak terasa kita sudah berbincang-bincang lama ya. Saya senang sekali mbaknya sudah merespon saya dengan berbincang-bincang dengan saya. Bagaimana perasaannya setelah kita berbincang-bincang? Biasa. Jadi seperti yang Mbak katakan tadi ya, cara yang Mbak pilih untuk mengontrol halusinasi adalah dengan cara tadi. Udah ingat ya? Bincang-bincang. Oke, kalau nanti suara itu terdengar lagi, mbaknya terus praktekkan cara yang telah saya ajarkan agar suara tersebut tidak menguasai pikiran mbaknya ya. Bagaimana kalau besok kita berbincang-bincang lagi? Ya. Oke, tentang cara mengontrol halusinasi dengan cara yang ketiga, yaitu menyibukkan diri dengan kegiatan yang bermanfaat. Mau? Mau ya. Jam berapa besok? Jam 7. Oke, jam 7 ya. Kalau gitu Mbak pamit dulu ya. Kita besok ketemu lagi di sini. Assalamualaikum. Ketemu. Jadi besok itu jangan biarkan ya waktu luangnya mbaknya itu untuk melamun saja. Mbaknya bisa nyapu, ngepel ya. Bisa kan? Bisa. Jika mbaknya mulai mendengar suara itu, mbaknya bisa melakukan cara pertama, kedua, ketiga, dan yang ketiga ini kan bisa nyapu, ngepel. Tidak terasa kita sudah berbincang lama lagi ya. Saya senang sekali dengan mbaknya karena sudah mulai berbincang dengan saya. Kalau gitu kita besok ketemu lagi, kita akan belajar cara yang keempat. Oke, kita ketemu di sini lagi. Saya izin pamit dulu ya. Kita besok ketemu ya. Ya udah, assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tentunya sudah kenal dengan saya ya. Bosen. Bosen ya, besok kita ganti perawat lagi ya. Hari ini udah mandi kan? Udah. Rasanya gimana? Udah senang dong? Udah 4 hari. Sudah siap kita berbincang lagi? Udah. Oke. Masih ingat kesepakatan kita hari ini mau ngapain? Belajar. Iya, yang keberapa? Lupa. Kita udah ke 1, ke 2, ke 3. Berarti kita ke 4. Oke, keempat. Masih mendengar suara itu? Dikit doang. Oke, dikit. Seperti yang kita janjikan, kita akan berbincang mengenai obat-obatan yang Mbak minum ya. Minum obat nggak sih? Minum. Tapi nggak tahu kan itu obat apa? Enggak. Oh iya, makanya kita akan berbincang tentang itu ya. Di sini aja ya kita. Nanti kita berbincangnya kurang lebih 5 menit aja ya. Karena 10 menit kan lama ya kan. Ini obat yang harus diminum. Ini dilihat dulu. Ini obat yang harus diminum banyak setiap hari. Obat ini warnanya ada yang putih, ada yang pink. Ini namanya alpotozolam. Apa? Alpotozolam. Oke. Yang ini diazepam. Oke, baik, pinter. Kalau yang warna ini minumnya 3 kali sehari ya. Yang ini juga sama, 3 kali sehari. Kedua obat ini tuh ada efek sampingnya loh. Tahu nggak efek sampingnya? Biasanya ngapain? Kalau nggak minum, lupa minum, itu efek sampingnya nanti bisa kering, mual, mengantuk, terus ingin mengeluarkan ludah nggak sih? Terus kayak gitu nggak ya? Terus kencingnya lancar nggak? Lancar, oke. Sudah jelas kan?
tolong nanti kalau mbaknya sampaikan ke dokter apa yang mbaknya rasakan setelah minum obat ini ya. Kalau dirasa mual, sampaikan dok aku mual gitu ya. Sudah jelas kan? Obat ini harus diminum terus biar cepat sembuh, mungkin berbulan-bulan bahkan nanti bertahun-tahun, tergantung. Kalau mbaknya semangat sembuh pasti cepat sembuh nanti. Kemudian mbak jangan berhenti minum obat tanpa pengetahuan dokter, seperti yang mbak alami sekarang akan muncul lagi jika ada 5 hal yang harus diperhatikan oleh mbaknya nanti saat minum obat, yaitu dosisnya, benar nggak caranya, waktunya, nanti pasti akan diingatkan sama perawatnya ya. Itu turut. Setelah nanti diingatkan sama perawatnya, mbaknya bisa minum. Nanti kalau jangan ditunda-tunda ya. Kalau udah diingatin, mbak ini waktunya minum obat, mbaknya minum ya. Udah jelas kan? Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Tidak terasa kita berbincang-bincang sudah lama, 4 hari kita sudah ketemu terus. Saya senang sekali, mbaknya sudah mulai senang, udah mulai pandai berbincang-bincang dengan saya. Bagaimana perasaannya hari keempat ini? Tapi bosan nggak? Enggak lah ya. Harusnya enggak dong. Coba mbak kan jelaskan lagi obat apa yang diminum tadi? Oke, yang kedua? Oke, itu diminum lagi ya. Tolong nanti mbaknya minta obat itu ke perawat. Kalau perawatnya lupa minta aja ya. Terus bagaimana kalau udah selesai, udah jelas semua ya. Bagaimana kalau kita akan mengikuti kegiatan terapi aktivitas kelompok, yaitu menggambar sambil mendengarkan musik. Wah asik tuh ya. Mau kan? Oke, besok jam berapa bisanya? Jam 7 terus ya. Nggak terlalu pagi? Enggak ya. Bagaimana kalau jam 10? Nggak mau ya. Oke, besok kita akan melakukan kegiatan ini di ruang ini lagi. Besok saya akan kesini lagi. Terima kasih sudah mau berbincang. Saya senang sekali. Sampai ketemu besok ya. Saya izin pamit terlebih.